Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat. Supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek. Amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Ya. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh. Berikan contoh pada anak supaya dia mengerti. Kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh nggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik. Itu dorongan fitrah. Ya. Apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada nggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada. Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial. Ada keseimbangan, dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan. Suka puasa iya, tapi lisannya nggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil. Itu di hadis Muslim dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, nggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Mentang-mentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga ahli ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman, ya kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau nggak merasa seperti itu, gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman itu unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata, Allah mengawasi saya, walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali.
Makanya Nabi komennya begini, itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman tuh kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan, dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Tuh. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian, apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih. Saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah. Dia latihan itu sampai dia meninggal. Maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan, akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka. Ketika mereka berkomitmen, apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wa bil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Memanage hartanya bagus. Dia niatkan karena Allah, ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang, tahajudnya enggak selama orang lain, hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada ya bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini?